Kadang-kadang pernah berpikir Citerep tuh mesti dipindahin aja deh. Hah? Selamat pagi Citerepedia. Kami ada untuk Anda. Hari ini kita punya kesempatan ngobrol-ngobrol santai nih. Jarang-jarang kita bisa ngobrol santai di tempat yang sebegini nyaman di kawasan Cibinong. Kali ini kita punya kesempatan ngobrol dengan Kang Ade Gunawan. Selamat pagi Kang Ade. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar nih, lama nggak muncul? Enggak, kabar sih baik. Sehat-sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih nih kunjungannya Citrapedia ya. Citerepedia. Saya tahu yang di belakang Citrapedia ini sangat komit dan sangat konsisten ya, bicara tentang kearifan lokal, tentang Citerepnya gitu. Ya, saya bagian dari itu kalau bicara Citerep. Alhamdulillah. Ya. Ada Gimana? kawan. Berarti Ya. ada kawan-kawan. Ya. Kalau apa sih ngelihat perkembangan Citerep dengan industrinya yang sekeliling Citerep tumbuh industrinya, tapi sikap masyarakatnya apa udah sesuai kan dengan kebutuhan industri? Apa masih tertinggal sikap masyarakat kita nih terhadap perkembangan? Ya bukan mungkin ya, memang kalau bicara perkembangan atau pertumbuhan daerah ya, Citerep ini udah sangat heterogen ya, jadi agak sulit juga bicara bahwa yang saya pahami Citerep itu memang wilayah urban. Iya. Ya kan, bicara urban yang dimana sekarang ya, perkembangan sekarang udah sulit bilang mana yang dibilang orang asli Citerep dan mana yang pendatang atau apa, karena sudah begitu heterogennya kehidupan masyarakat Citerep gitu. Tapi secara basically saya kira ya, masyarakat Citerep itu yang saya kenal gitu, itu sebetulnya secara turun-temurun itu wilayah industri loh, industri yang dimana jangan ragukan loh skill orang-orang Citerep untuk menciptakan ekosistem industri kecil ya. Kita kenal mungkin di Citerep ada istilah tukang nek trek, ya kan, yeah. Dimana malam hari itu bertalu-talu bunyi-bunyian, alat-alat kerja mereka pukul benda kerja logam gitu kan. Iya. Ya itu saya kira perkembangan itu butuh perhatian lah sekarang. Iya. Di tengah-tengah kepungan industri yang besar, jangan sampai gitu keberadaan mereka itu justru menurut saya nih ya mematikan apa yang sudah turun temurun ini gitu kan. Selama ini memang ada beberapa upaya yang bagaimana industri di lingkungan itu bekerja sama gitu. Yeah. Tapi ini masih kurang, saya kira masih kurang kerjasama bagaimana membangun ekosistem industri itu sehingga mereka hidup berdampingan, saling membutuhkan gitu. Apa industri rakyat yang selama ini menghidupi masyarakat Citerep yang tadi dibilangkan ada nek trek itu kan sebegitu lama sudah menghidupi masyarakat Citerep. Apakah ada kesan semakin kesini tuh kegiatan mereka tuh semakin terpinggirkan? Ya. Saya kira iya ya, karena memang harus adaptasi ya, perkembangan teknologi, produktivitas, quality gitu sekarang ini udah banyak udah tidak tersentuh.
ya kan mereka masih dengan manajemen tradisional gitu ya. Iya. Masih ada beberapa juga yang beberapa kelompok yang saya kira udah ada sentuhan dari pemerintah ya, melalui pendekatan-pendekatan UMKM gitu ya. Ada yang Iya. lewat koperasi itu baik. Hanya saya lihat memang untuk scale up ke teknologi belum tuh. Ya kan masih ada beberapa pengrajin di Citerep itu yang masih handmade. Ya. Meskipun handmade sebetulnya untuk barang-barang tertentu memang mahal gitu kan. Mereka handmade-nya itu karena keterpaksaan sebetulnya, karena memang tidak ada tidak ada sistem atau cara, misalnya mereka contohnya mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan mesin-mesin produksi untuk meningkatkan kapasitas. Seperti itu. Sangat kurang saya kira. Memang Kalau sistem marketing yang selama ini dikerjakan secara tradisional, mereka hanya membuat pekerjaan itu pesanan dari bos pedagang dan tidak pernah melakukan research and development tentang produknya, apa ke depan keperluannya, apa keperluan yang produk yang lebih bagus. Jadi mereka tuh cuma hanya sebagai menerima pesanan saja, tidak membuat inovasi-inovasi produk. Iya. Saya pernah khusus ya ngomongin ini dulu di salah satu NGO gitu. Keberadaan para pengrajin di Citerep hanya sebagai konsinyasi lah sifatnya ya. Mereka tidak berkuasa atas modal, tidak berkuasa atas produk, apalagi berkuasa atas jaringan harga kalau sama memang butuh upaya dan pemikiran bersama kolaboratif antara kelompok-kelompok pengrajin di sana, pemerintahan, lembaga keuangan mikro, dan harus terintegrasi semua. Saya kira bagaimana menciptakan bahwa Citerep itu sebagai ekosistem kriya logam yang mumpuni, apalagi sekarang era literasi digital ya. Semua sudah digitalisasi. Saya tidak tahu ya sejauh mana SDM yang ada sekarang sudah elastis terhadap perubahan itu. Ini penting, saya penting agar saya belum lama ini juga mendengar ada beberapa kasus produk-produk itu diklaim sebetulnya kita plagiat ya di Citerep. Mungkin harus ada upaya-upaya yang terpadu, edukasi dunia kampus juga mesti turun itu untuk bicara tentang misalnya sertifikasi produk, bicara tentang hak kekayaan intelektual atau HAKI. Nah, harus sudah diperkenalkan saya kira. Dan ini bukan PR yang gampang. Harus semua terkolaborasi saya kira untuk bikin Citerep itu memang menjadi Jepangnya di Kabupaten Bogor kira-kira gitu. Kalau bicara masalah Jepangnya Citerep, Jepangnya Indonesia, itu kan suatu hal yang membanggakan. Tapi dalam hal pemasaran, kita nih produk UMKM Citerep khususnya logam, itu sudah berapa banyak sih yang bisa ikut di dalam platform digital dalam hal memasarkan? Setahu saya belum ada yang konkret. Artinya yang yang terpola dan terstruktur dengan baik ya. Hanya individu sudah. Ada beberapa kawan-kawan pengrajin yang saya tahu mereka punya toko di e-commerce untuk jual produk itu. Meskipun sebetulnya mereka hanya bantu kawannya yang produksi, kawannya yang satunya lagi karena punya account di e-commerce, jadi akhirnya mereka jual. Nah itu kan parsial ya. Nah harapan saya sih dengan konsep bahwa Citerep sebagai pusat kriya logam Kabupaten Bogor, mestinya memang ada konsep ke situ. Ada konsep dong. Saya pernah dulu berpikir bahwa bagaimana hasil produksi industri logam, kriya logam di Kecamatan Citerep itu tidak bersatu dengan pasar basah, tidak bersatu dengan cabai, bawang, tomat, gitu loh. Malah ada kawasan tersendiri yang memang di-create
Jadi pengunjung itu akan tahu bagaimana barang itu diproduk, bagaimana barang itu di display dengan etalase. Artinya ada etalase yang bisa secara digital, sekarang udah metaverse malah etalase itu kan, atau etalase secara aktual ada di wilayah Kecamatan Citerep. Ini berarti peluang baru kan? Bukan peluang baru, itu mimpi kita lama, cuman mengkomunikasikan ini kan butuh kolaborasi yang banyak untuk ngomongin bagaimana produk Citerep itu bener-bener luar biasa gitu. Maksud saya peluang baru ini buat anak-anak muda, apalagi anak muda Citerep yang punya sense tentang Citerep. Harus mimpi itu. Citerep ke depan. Dan bukan tidak mungkin juga ada 1, 2, 3, 4 orang Citerep yang sudah akrab dengan platform digital untuk perdagangan. Iya. Apalagi sebetulnya itu sekarang itu sebuah keniscayaan bahwa kita berwirausaha itu sekarang itu dengan platform digital tidak terlalu banyak space, tidak space nyata gitu maksudnya. Orang metaverse aja orang sudah ada yang membeli produk virtual, ya kan, lahan di atas. Nah, saya tantang nih anak-anak muda, aplikasi apa yang Anda ciptakan untuk bagaimana produk-produk Citerep itu muncul secara digital, secara virtual di aplikasi Anda, sehingga bisa dikenal dunia. Jadi tidak ada batasan lagi, batas administrasi negara, tidak ada batasin ruang dan waktu lagi. Kenalkan produk Citerep yang tentunya yang punya kualitas dan produk yang bagus ya, untuk bisa dikenal di dunia luar. Itu jalur digital itu memungkinkan loh itu. Kalau saya dapat bocoran nih, Kang Ade juga lagi sedang bersiap-siap masuk ke dunia platform digital. Nah, saya ini betul tantangan juga. Bukan, kalau saya prinsipnya orang yang mau belajar, terus-terusan belajar. Sekarang eranya kita itu multitasking. Ya, harus bisa apa saja. Ya kan? Mau belajar digital, belajar. Jadi saya pernah dengar satu literasi, kadang-kadang kita jalan jurusan ya, sekolah ya. Nggak ada sekarang istilah jalan jurusan. Tergantung pola pikir kita seperti apa melihat sebuah persoalan. Saya kira untuk anak-anak muda di Indonesia, saya termasuk orang yang suka dengan ilmu-ilmu baru, suasana baru. Itu aja, Kang. Kalau kita beralih ke masalah government dalam hal mengkondisikan pembangunan Kabupaten Bogor. Kalau saya lihat Bupati Bogor Ade Yasin ini sudah mengerjakan ini dan itu semuanya dikerjakan sampai dirangkum semua pekerjaan itu menjadi pancakarsa. Kalau menurut Kang Ade, apa sih yang belum dilakukan oleh Bupati Ade Yasin ini untuk Citerep? Karena Citerep itu adalah induknya Babakan Madang dulu. Sebelum Babakan Madang menjadi kecamatan, itu induknya adalah Citerep. Babakan Madang itu bagian dari Citerep. Sekarang ketika sudah menjadi kecamatan baru, Babakan Madang itu jauh lebih maju daripada Citerep. Apa sih yang kurang dari Bupati kita ini? Kok Citerep jadinya ketinggalan? Sudut pandang saya ya tentang Citerep, bahwa memang kompleksitas Citerep dari tata ruang, dari transportasi gitu kan, terus keberadaan sektor-sektor publik, pasar, dan lain sebagainya lah itu. Kadang-kadang pernah berpikir Citerep itu mesti dipindahin aja deh. Maksudnya ruat apa ya? Dulu kan ada istilah bedol desa ya. Nah, cuman tempatnya kemana? Contoh, bayangkan desa Citerep itu, saya nggak tahu persis wilayahnya kan sudah menjadi wilayah industri besar nasional di situ, kawasan itu kan, ya kan? Terus bagaimana pertumbuhan penduduk di Citerep
semakin nambah, tapi luas wilayah. Ya kan kalau Babakan Madang kan sebetulnya kan memang dengan adanya investor ya, yang dengan perumahan-perumahan itu, meski secara sosial tuh butuh jadi kajian juga loh, apakah betul dengan keberadaan Babakan Madang sedemikian rupa itu juga membawa berkah buat warga asli Babakan Madang. Saya kira Citerep beberapa fasilitas publik lah yang harus dibenahi ya, saya kira. Mungkin isu terminal yang bagaimana supaya kita, satu itu isu terminal supaya transportasi. Terus kedua, satu hal nih, saya belum pernah bicara tentang, mungkin nggak tahu dengan siapa saya akan ngobrol gitu. Ini loh arus lalu lintas di Citerep yang dulu pada masa camat yang lama gitu, nggak usah saya sebutin namanya ya. Jadi arus di satu arah itu loh. Pertimbangannya katanya karena kemacetan. Nah, uji kelayakan tentang sistem yang baru ini juga saya nggak dapat apakah dengan sekarang satu arah ini. Nah, ini mungkin pihak terkait ya, DLLAJ ini mesti bicara bareng lah bagaimana tata ruang transportasi Citerep. Nah, itu kita ngobrol bareng. Rumah Citerep kan rumah kita. Benar. Ya harus kita ngobrol bareng tentang apapun, saya kira. Saya siap untuk menyampaikan ide dan gagasan lah tentang itu gitu kan. Tapi menurut Kang Ade, warga kita sebagai warga itu apa sudah diberi ruang untuk bicara apa enggak sih sampai sekarang ini? Saya sebetulnya ini salah satu media loh kan. Bagaimana saya sebagai warga Citerep juga bisa menyampaikan harapan kan. Betul. Nah, jadi kalau saya kira sekarang semua punya kesempatan yang sama. Masyarakat. Terus salurannya kemana kalau kita punya ide mau apa? Ya, sampaikan kemana ini? ya mungkin ya pengambilan kebijakan tentunya kan ada yang lebih kompeten ya. Iya. Tapi paling tidak suara saya nih dalam menyampaikan apa yang menjadi harapan saya di Citerep, mungkin akan kan punya saluran-saluran kayak YouTube atau apa. Saya kira gini, semakin banyak masyarakat menyampaikan harapan tentang Citerep melalui Citrapedia ini suatu menjadi bagian istiadat tersendiri ya kira, ya kan. Nah kalau saluran-saluran resmi ya saya kira kan sudah paham lah masyarakat, mungkin lewat tokoh-tokoh masyarakat, lewat ada musyawarah desa, musrembang, atau ke satu hal mungkin kan kita mungkin ada beberapa teman-teman yang di parlemen di dewan ya, yang paling tidak hanya saja itu saja nih yang saya agak ini kayaknya kurang banyak nih ya, dewan yang di Citerep untuk menyuarakan kepentingan Citerep. Nah, mudah-mudahan ke depan generasi muda itu jangan diam, suarakan lewat saluran-saluran resmi untuk menyuarakan kepentingan Kecamatan Citerep itu. Kalau fasilitas umum nih kan, seperti trotoar, jalan, di Citerep tuh udah memadai apa belum? Jangankan Citerep, kalau saya lihat nih di jalur ini saja ya, harapan saya gitu ya, ada kelihatan bagaimana cantik ya. Saya dulu kalau lagi kecil nih kan, kalau dari daerah ya, dari desa, saya kan desa juga kan dulu. Kalau mau ke kota itu, kalau sudah melihat ada trotoar yang dicat rapi, warna hitam dan putih, berarti saya udah masuk kota. Ya kan? Jadi cirinya kalau udah trotoarnya bagus, saya udah masuk kota. Ada trotoar yang pedestriannya bagus, terus ada drainasenya yang bersih, itu orang udah langsung mindset, berarti tata kota dikelola dengan baik. Untuk Citerep jujur belum ya? Jauh dari harapan. Tapi saya tidak menyalahkan siapa-siapa lah, ya kan. Tapi kan pertanyaannya apakah Citerep masih jauh? Tapi Citerep kota apa desa itu juga harus jelas dulu deh. Karena kota itu tadi seperti itu gitu. ada trotoar yang dicat hitam putih. Ada trotoar dicat hitam putih, pedestrian bagus, ya kan. Itu kota saya lihat. Kalau kita lihat ada satu ruas jalan yang sekarang sedang Bupati berkonsentrasi untuk menjadi bagus. Itu ruas jalan alternatif Sentul. Ketika bupatinya mau,
Ya jalan itu yang tadinya nggak bagus bisa seketika bagus. Ya. Rumusnya kan ketika bupatinya mau. Ya, artinya tetap berarti pemangku kepentingan di Citerep harus jangan pernah bosan menyuarakan kepentingan-kepentingan itu, ya kan? Kalau mau lebih ekstrimnya, ya sampaikan tuh persoalan-persoalan yang menyangkut jalan, menyangkut efek dari macetnya lalu lintas. Saya kira mahasiswa punya lah data-data analisa bagaimana kondisi seperti itu bisa diurai sedemikian, sampaikan langsung ke pihak yang kompeten gitu kan. Kalau tadi saya ambil perbandingan jalan Sentul yang tadinya nggak bagus, sekarang menjadi bagus ketika bupatinya mau. Iya. Bupati mau punya ada tugu di Sentul itu, tugu Pancakarsa, ya terjadilah. Iya. Ya dengan seketika bisa jadi karena bupati punya will. Iya. Dan itu juga kan sebetulnya yang saya pahami kan memang ada udah isu nasional ya, karena begitu kompleksnya jalur puncak yang sekarang kan, makanya ada muncul jalur puncak 2 yang kemungkinan lewat jalur itu, jadi ya terbantu. Ya kalau kita juga berpikir tentang Citerep, apakah Jalan Mayor Oking itu tidak penting untuk Kabupaten Bogor? Nah ini kan kalau saya merasa orang Citerep merasa jalur Mayor Oking itu juga penting. Ya, saya ketika jalur alternatif Sentul bisa dibikin bagus. Trotoarnya begitu lebar jadi pedestrian. Kenapa saya pribadi nih ya mengusulkan Jalan Mayor Oking itu sebagai kawasan bisnis. Nah, artinya sudah ke mindset dong. Kalau bicara kawasan bisnis berarti satu hal misalnya infrastrukturnya harus bagaimana sih bisnis ya. Listriknya jangan turun naik, jangan mati gitu kan. Fasilitas publiknya tercukupi gitu kan dari banyak hal lah ya. Emang itu secara tradisional kalau Jalan Mayor Oking itu sudah tumbuh dengan sendirinya menjadi kawasan bisnis. Iya. Emang begitu strategisnya jalan itu. Iya. Sehingga dengan sendirinya masyarakat memfungsikan itu sebagai jalur bisnis. Semua ada dijual di Jalan Mayor Oking, semua tersedia di Jalan Mayor Oking. Tapi fasilitas publiknya, jalannya masih jelek, trotoarnya masih jelek, apalagi pedestrian. Aturannya berarti harus itu kan. Contohnya misalnya kalau dia tempat usaha ya, harus minimal punya tempat parkir, ya kan, sehingga tidak mengganggu bahu jalan, hal-hal yang kayak gitulah. Memang mungkin saya juga harus banyak belajar bagaimana sebetulnya kawasan bisnis itu dari sisi tata laksana aturan gitu kan. Misalnya bagaimana orang nyaman, pokoknya jangan gini loh, dari luar tuh udah tahu belum keren kalau main ke jalan, belum keren main ke Bogor, belum lengkap main ke Bogor kalau belum jajan di kawasan Jalan Mayor Oking 17 misalnya kan. Nah itu kawasan-kawasan kayak gitu saya kira harus dibangun, harus dibangun. Jadi misalnya kalau di Jakarta bicara misalnya tentang Pecenongan, Kemang, ya kan. Di Jogja misalnya ada Marlboro ya, Marlboro gitu kan, kawasan-kawasan itu. Nah, Kabupaten Bogor mana? Masa di Pakansari sih stadion olahraga? Harusnya Jalan Mayor Oking menjadi kawasan bisnis yang memang keren gitu loh. Jadi belum keren main ke Kabupaten Bogor kalau belum jalan-jalan di Jalan Mayor Oking Street. Wah. Itu aja kan? Itu perlu diinisiasi ya. Pokoknya kalau soal mimpi mah banyak Pak, saya mah. Oke. Pemirsa Citerepedia, itu sekelumit bincang-bincang kita dengan Pak Ade Gunawan. Semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi untuk masyarakat Citerep dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.